Merdeka, merdeka, merdeka. Sayang kita hanya bisa bilang merdeka, tapi kedaulatan Indonesia saya kira harus diperjuangkan. Ini sebuah saran untuk penegak keadilan dan penegak hukum. Informasi sebagai darah nadi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pencucian uang. Jadi kita ambil kesempatan diskusi bahwa ini hanya umpan crowdsourcing, bahwa ini hanya awal saja dan boleh buka laptop. Lalu sebaiknya semua peserta harus menulis atau berbicara sehingga crowdsourcing ini akan berjalan. Jadi kita mulai dengan Bloom Taxonomy. Jadi kalau dahulu untuk remember harus belajar, sekarang remember ini bisa dilakukan dengan googling. Nah, semoga diskusi ini bisa menambah pemahaman tentang pemakaian informasi untuk pencegahan, pemberantasan korupsi, serta pencucian uang. Sebagai pendahuluan, jadi informasi sebagai lifeline organisasi itu belum banyak dipergunakan. Kita tahu ada WTP untuk uang, tapi tentang tata kelola informasi sangat kurang ditekankan. Kemudian juga risiko untuk pencapaian tujuan itu belum banyak diterapkan di kementerian lembaga pemerintah. Demikian pula manfaat informasi, lalu optimasi risiko, serta sumber daya. Dan di kita, peraturan perundangan itu belum dipahami sebagai kendali terhadap risiko pencapaian tujuan organisasi. Sebenarnya kita setelah punya PP 60/2008 tentang sistem pengadilan intern pemerintah, tapi belum berjalan seperti layaknya Internal Control Framework KOSO. Dan ada best practice bagus tentang 3 lini pertahanan itu juga belum diterapkan secara paripurna. Mohon komentar dan sarannya. Nah, tentang informasi dan internal control, saya menganjurkan pemakaian KOSO dan COVID dengan 3 poin ini. Manfaat maksimum dari informasi, optimasi risiko, dan optimasi sumber daya. 5 misi pertama ini saya ambil dari misi KPK. Jadi intinya adalah bagaimana memanfaatkan big data analitik untuk koordinasi di dalam instansi, dalam koordinasi KPK, kemudian juga tata kelola, kemudian juga pemanfaat big data itu bisa dijalankan secara baik. Tetapi sebelum itu tentu ada prasyarat agar big data analitik itu bisa dimanfaatkan. Bukan anggarannya, tetapi adalah tata kelolanya harus dibenahi dulu dan juga bagaimana kita menjalankan 3 lini pertahanan. Termasuk juga mendorong rencana manfaat dari pembelanjaan, rencana manfaat dari informasi dan sebagainya. Dan inti dari semua ini mudah-mudahan bisa terkumpul dengan metode crowdsourcing. Gagasan pertama, jadi sudah barang tentu lebih baik kualitas informasi tentang transaksi keuangan itu harus lebih baik. Dan itu terkait dengan kendali risiko tidak terlacaknya transaksi keuangan. Di sini ada kontrol efektivitas dari tidak terlacaknya
transaksi keuangan. Jadi misalkan dengan membuat perkuatan peraturan perundangan terkait transaksi tunai maksimum. Kemudian juga pembuatan peraturan perundangan yang mewajibkan tentang pelaporan transaksi keuangan di kantor pengacara, advokat, dan notaris. Juga misalkan kualitas data pertanahan dan real estate dan kualitas data tentang transaksi yang besar-besar itu harus ditambahkan peraturan perundangan yang jelas sasaran kendalinya agar dapat diukur efektivitas kendalinya. Nah, big data itu sudah ada, misalkan rekaman kamera CCTV sudah berhasil menangkap kejahatan secara fisik, bisa menangkap wajah, tapi sebenarnya juga data pergerakan smartphone itu bisa dimanfaatkan untuk pendidikan dan analisa gaya hidup aparat penegak hukum dan penyelenggara lainnya. Data sudah ada, tinggal dimanfaatkan. Gagasan ketiga adalah tata kelola informasi lembaga di bawah supervisi KPK itu harus dapat mendorong menghasilkan kualitas data yang baik dan juga memudahkan mengukur proses-proses utama untuk pencapaian tujuan penegakan hukum dan penegakan keadilan. Keempat, sebelum big data itu dimanfaatkan, tentunya konsep 3 lini pertahanan itu harus diterapkan. Jadi misalkan lini pertama yang menjalankan itu harus memahami risiko sehingga dapat menjalankan kontrol yang dipilih secara efektif. Kemudian lini kedua itu harus menyebarkan kemampuan manajemen risiko. Dan ini yang di kementerian lembaga kita belum jalan dengan baik, walaupun sudah ada di Kementerian Keuangan dan PPATK itu sudah ada peraturannya, tapi yang berfungsi untuk menjalankan manajemen risiko itu belum memahami tugas dan fungsi manajemen risiko. Nah, baru lini ketiga itu Inspektur Jenderal atau Satuan Pengawas Internal itu menjalankan fungsi audit sesuai best practice, yaitu assurance pencapaian tujuan dan internal consulting. Kemudian gagasan kelima adalah mendorong peraturan perundangan sehingga forensic ready itu diwajibkan pada seluruh penyelenggara transaksi elektronik sedemikian rupa sehingga big data itu dapat sah dianggap sebagai bukti hukum. Gagasan keenam adalah mendorong semua lembaga pendidikan aparat penegak hukum dan pembinaan karya penegak hukum lebih jujur dan lebih transparan. Sehingga yang dipromosikan adalah petugas-petugas yang jujur dan berkemampuan cukup untuk mendorong pencapaian tujuan penegakan hukum dan penegakan keadilan. Jadi salah satu idenya adalah tata kelola informasinya dan three line of defense itu diterapkan secara benar. Kemudian gagasan ketujuh adalah perbaikan pemilihan karier PNS atau ASN dan juga sistem reward punishment baik, termasuk juga kemudahan proses pemberhentian PNS atau penyelenggara negara yang lain yang tidak berkinerja baik. Nah, ini gagasan 8, terus terang saya belum melakukan riset yang mendalam, tapi saya harap BPK itu menjadi supreme audit sesuai best practice dunia, dan coba dipelajari apakah auditor-auditor BPK sudah menerapkan best practice audit atau belum.
Kalau belum, tentunya ini tidak bisa mendorong three line of defense untuk negara Indonesia. Nah, kesembilan, nah ini mungkin diskusi tentang penegakan hukum atau penegakan keadilan. Tapi yang penting, ini pengertian kendali terhadap risiko tercapainya negara Indonesia itu harus kita diskusikan, dan peraturan perundangan seharusnya adalah berfungsi sebagai kendali terhadap risiko tercapainya tujuan Indonesia. Demikian juga pengukuran keberjalanan kendali atau control effectiveness itu harus dicantumkan dalam tiap peraturan perundangan. Gagasan 10 mungkin kita harus menciptakan musuh bersama sehingga kita bangsa Indonesia bisa maju bersama, lebih maju, lebih cepat, lebih baik daripada sekarang. Nah, gagasan 11 ini baru tambahan. Jadi umpan crowdsourcing ini adalah gagasan 11. Jadi bagaimana ide, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta perbaikan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pencucian uang itu bisa terkumpul dengan tujuan, dengan objektif, dengan sasaran Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaulat sesuai Undang-Undang 45. Jadi ini saya mencoba menyusun saran dari gagasan tersebut, tapi sudah barang tentu ini ada perubahan-perubahan di Indonesia, terutama adalah pemahaman tentang risiko dengan kendali untuk pencapaian tujuan Indonesia. Jadi mohon didiskusikan apakah kendali terhadap risiko ini sudah memang diterapkan atau ada pengertian yang tidak selaras dengan penerapan hukum di Indonesia. Kemudian juga jangan lupa harus ada ukuran dan cara mengukur rancangan kendali atau peraturan perundangan, kontrol desain, dan juga efektivitas peraturan perundangan atau kontrol efektivitas dari PPK dan PU. Komentar dan saran Anda diperlukan Indonesia. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka.